Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Hatun Hasanah, yang kedua Rofianti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul jenis analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis rasio laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, atau arus kas dalam periode tertentu. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan perusahaan. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Yang ketiga, metode dan teknik analisis rasio keuangan perusahaan. Metode dan teknik analisis rasio keuangan perusahaan ada 3. Yang pertama, metode analisa pertumbuhan, yaitu teknik analisa yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai persentase. Data yang disajikan bisa dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan bulan sekarang atau metode year to date period yang sama tahun lalu dengan sekarang. Yang kedua ada metode trend and index. Teknik yaitu teknik analisa hampir sama dengan metode analisa pertumbuhan, namun angka pembanding adalah laporan keuangan periode tertentu dan dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik trend ini sangat berguna untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis. Yang ketiga ada metode analisis rasio. Metode analisis rasio yaitu teknik analisis dengan membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan. Yang keempat, ada analisis rasio laporan keuangan perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan perusahaan yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek. Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain yang pertama adalah current ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial angka pendek dan menggunakan aktiva lancar. Rumus menghitung current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua adalah cash ratio. Cash ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek. Rumus untuk menghitung cash ratio adalah cash ratio sama dengan kas plus efek per hutang lancar dikali 100%. Yang ketiga adalah quick ratio atau acid test ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumus untuk menghitung quick ratio adalah quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio profitabilitas atau rentabilitas.
Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan nilai penjualan aktiva dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas, antara lain gross profit margin. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan. Rumus untuk menghitung gross profit margin adalah gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang kedua, operating income ratio. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Rumus untuk menghitung operating income ratio adalah operating income ratio sama dengan penjualan neto dikurangi HPP dikurangi biaya administrasi dan umum atau EBIT dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang ketiga ada net profit margin. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dan penjualan. Rumus untuk menghitung net profit margin adalah net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak atau EAT dibagi penjualan neto dikali 100%. Yang keempat ada earning power of total investment. Earning power of total investment merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dari pemegang saham. Rumus untuk menghitung earning power of total investment adalah earning power of total investment sama dengan EBIT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang kelima ada rate of return investment atau ROI atau net earning power ratio. Rate of return investment rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumus untuk menghitung rate of return investment adalah rate of return investment atau ROI sama dengan EAT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang keenam ada return of equity. Return of equity rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rumus untuk menghitung return of equity adalah return of equity atau ROE sama dengan EAT dibagi jumlah equity dikali 100%. Yang ketujuh ada rate of return of net worth atau rate of return of the owners. Rate of return on net worth atau rate of the return of the owner rasio mengukur kemampuan modal sendiri diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Rumus untuk menghitungnya adalah rate of return on net worth sama dengan EAT dibagi jumlah modal sendiri dikali 100%. Dalam rasio profitabilitas atau rentabilitas terdapat catatan, yaitu semakin tinggi nilai presentasi rasio profitabilitas ini adalah semakin baik. Sebaliknya, Anda bisa membandingkan dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar. Yang ketiga ada rasio solvabilitas atau leverage ratio. Yang pertama ada total debt to assets ratio. Total debt to assets ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjumlah hutang-hutang dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Rumus untuk menghitungnya adalah total debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua ada total debt equity ratio. Total debt to equity ratio, rasio merupakan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh
kreditur dibanding dengan equity. Rumus untuk menghitungnya adalah total debt to assets ratio sama dengan total hutang dibagi modal sendiri dikali 100%. Rasio solvabilitas atau leverage ratio terdapat catatan, yaitu semakin tinggi nilai presentasi solvabilitas ini, semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimal nilainya adalah 200%. Ya, materi selanjutnya adalah tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, antara lain yang pertama, total assets turnover, rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Rumus menghitungnya adalah penjualan dibagi total aktiva dikali 100%. Yang kedua, working capital turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengatur tingkat perputaran modal kerja bersih atau aktiva lancar sampai hutang lancar terhadap penjualan selama satu periode siklus kas dari perusahaan. Rumus menghitungnya, penjualan dibagi modal kerja bersih dikali 100%. Yang ketiga adalah fixed asset turnover, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan. Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan. Rumus menghitungnya adalah sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100%. Yang keempat, inventory turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengatur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dalam menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien. Rumus penghitungan inventory turnover adalah penjualan dibagi persediaan dikali 100%. Yang kelima adalah average collection period ratio. Rasio ini digunakan untuk mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen. Rumus menghitungnya adalah piutang dikali 365 dibagi penjualan dikali 100%. Yang keenam adalah receivable turnover, rasio yang digunakan untuk mengatur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Rumus menghitungnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100%. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau ekuitas, merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut, misal periode per bulan atau per tahun. Hal-hal yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam PSAK. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perusahaan, kebijakan akuntansi, dan perbaikan perubahan terhadap kesalahan mendasar, sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal, seperti ekuitas, periode, serta perubahannya. Selanjutnya adalah rekonsiliasi antara nilai tercatat dan masing-masing jenis modal. Saham Agio
dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Selanjutnya, tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal, yaitu memberi laporan mengenai perubahan modal kerja, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Selanjutnya adalah beberapa hal yang ada pada laporan perubahan modal, meliputi rekonsiliasi antara nilai tercatat pada masing-masing modal, saham, agio, serta cadangan dari awal sampai akhir periode yang secara terpisah mengungkap perubahan. 2. Saldo akumulasi antara rugi dan laba di awal ekuitas periode serta perubahannya. Transaksi modal antara pemilik serta distribusi pada pemilik. Pengaruh kumulatif beban serta pendapatan, kerugian, dan keuntungan, serta jumlahnya berdasar pada PSAK terkait yang diakui langsung di dalamnya. Laba maupun rugi bersih pada periode berkaitan. Dalam laporan perubahan ekuitas, terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur ini adalah bagian penting dalam perlaporan yang akan disusun berdasarkan pada data yang telah didapatkan, meliputi laba yang tidak dibagi per akhir periode akuntansi. Selanjutnya adalah dividen yang diumumkan, laba neto di periode tertentu, dan laba yang tidak dibagi pada awal periode atau per tahun. Selanjutnya adalah PBV. Sering juga disebut dengan PB ratio atau Net Asset Value per Share yang disingkat dengan NAV. Adapun rumus NAV ini adalah total nilai aset perusahaan dikurangi dengan total liability-nya, kemudian dibagi dengan jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan. Dari rumus NAV ini, maka wajar jika dikatakan kalau PBV ini merupakan nilai ekuitas per saham. Selanjutnya, pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi PER, yaitu tingkat pertumbuhan laba dan dividen payout rate. Saat tingkat pertumbuhan laba semakin tinggi, maka nilai PER juga akan naik. Kemudian untuk nilai dividen payout rate akan menghitung price earning ratio ini dihitung dengan membagikan harga saham dengan EPS. Jadi untuk setiap lembar sahamnya, PER bisa mengindikasikan harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Rumus price earning ratio adalah harga saham dibagi EPS atau earning per share. Harga saham bisa dilihat dengan mudah di bursa saham, sedangkan earning per share adalah laba per lembar saham yang bisa dihitung dengan cara laba bersih dikurangi dividen pilihan, kemudian dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Pada dasarnya, price earning ratio akan memperlihatkan kaitan antara harga pasar saham dengan earning per share perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi biasanya memiliki rasio PE yang tinggi juga. Sebaliknya, perusahaan dengan pertumbuhan rendah seringkali memiliki nilai PR yang rendah juga. Price earning ratio menurut para ahli adalah perbandingan antara harga per saham atau market price per share dengan laba per saham atau earning per share terhadap pertumbuhan pendapatan yang diharapkan juga harus meningkat. Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi harga PER, yaitu tingkat pertumbuhan laba dan dividen payout rate. Saat tingkat pertumbuhan laba semakin tinggi, maka nilai PER juga akan naik.
Kemudian untuk nilai dividen payout rate dihitung antara perbandingan pertumbuhan dividen per saham pada pertumbuhan laba per sahamnya. Price earning ratio ini dihitung dengan membagikan harga saham dengan EPS. Jadi untuk setiap lembar sahamnya, PER bisa mengindikasikan harga saham saat ini setara dengan berapa kali pendapatan bersih selama 1 tahun. Rumus price earning ratio adalah harga saham dibagi EPS, earning per share. Selanjutnya adalah rumus rasio pembayaran dividen atau dividen payout ratio. Rumus rasio pembayaran dividen dapat dihitung dengan membagi total dividen dengan laba bersih perusahaan. Rumusnya adalah total dividen dibagi laba bersih. Rasio di atas merupakan perhitungan untuk keseluruhan pembayaran dividen, baik total dividennya maupun total laba bersihnya, yang umumnya dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Di satu sisi, kita juga dapat menghitung rasio pembayaran dividen per saham dengan menghitungkan dividen per saham dengan laba bersih per saham. Tentunya, perhitungan rasio pembayaran dividen per saham memerlukan perhitungan dividen per saham dan laba bersih per sahamnya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.